Saat ini saudara akan melihat ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Keluargamu dimenangkan. Bangsa ini dimenangkan Tuhan. Bahkan seluruh bumi ini menyembah satu nama. Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan. Yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Mari bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Kibarkan panci Tuhan tinggi. Sampai namamu ditinggikan di seluruh bumi Tuhan. Terima kasih. Mari bersama-sama. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan mari. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju Umat panggilan Tuhan bersama-sama. bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, seperti nama Yesus Tuhan. Katakan Raja segala raja dialah. Suruhkan sama-sama. Raja. Sorakan haleluya. Disembah dan ditinggikan selama-lamanya. Come on GBPR lebih lagi sama-sama. Kita semua umat pilihan Allah, Sama-sama. dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Katakan kanan kirimu. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari bersama-sama. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, Mari nyatakan nyatakan kebesaran. sama. Semua lidah mengaku Yesus Kristus. Raja Segala raja. Katakan dialah raja. Raja. Kami sepakat bersatu hati meninggikan satu nama di atas segala nama. Sampai semua suku kaum dan bahasa menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai setiap lutut. Mari sama-sama. Sampai setiap lutut berteluh. semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Raja Segala raja. Saudara siap? Ayo. bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan. Raja segala Kami katakan Tuhan. dialah Raja. Mari katakan dialah Tuhan. Dialah Raja. Suarakan sama-sama. Raja. Haleluya. Shalom teman-teman, sebelum kita sama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk berdoa. Tuhan, kami datang kepada Engkau, minta tolong agar Engkau memberikan kami hikmat dan pengetahuan untuk sama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan.
Dimanapun kami berada, Tuhan terus memberkati kami, menulis kami mengerti apa yang akan disampaikan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan waktu renungan ini dan tangan kasih-Mu dan nama Tuhan Yesus. Amin. Nah teman-teman, renungan pada malam ini temanya adalah iman yang cetek. Iman yang cetek ada iman yang dangkal, tidak dalam, hanya pada dasarnya saja. Jadi iman yang cetek bisa diartikan seperti orang yang beriman atau orang Kristen kalau ditanya baca Alkitab enggak? Kadang-kadang cek kalau ada waktu. Lalu berdoa enggak? Jawabannya hanya senyum-senyum. Lalu tanya ada ibadah enggak? Ada kok cek. Tapi pas ditanya, sekarang kan lagi COVID dan kita tidak ibadah di gedung gereja. Bagaimana kamu beribadah di rumah? Jawabannya, bos, kalau ibadah di rumah, saya nontonnya live di YouTube cek. Lalu kalau saya ibadah ya kayak orang nonton film gitu cek. Duduk dengan pakaian di rumah, bahkan kadang-kadang tidur-tiduran ataupun sibuk dengan makan, minum, apapun yang WL suruh saya tidak lakukan. Dia bisa WL-nya suruh saya berdiri, saya nggak berdiri. Nah kayak gitu kalau ibadah online di YouTube biasanya gitu Nah dari jawaban di atas menunjukkan bahwa orang yang imannya cetek hanya di dasarnya doang, sangat dangkal. Kenapa bisa? Pas sebelum COVID, mereka ibadah di gedung gereja, mereka kelihatan sangat taat beribadah dan penuh dengan rasa hormat ketika beribadah kelihatannya. Tapi ketika ibadah online, lupa mereka cara beribadah yang sesungguhnya, cara ibadah untuk yang menghormati Tuhan. Mereka itu ibadah kayak nonton di YouTube, tapi hati mereka itu tidak ibadah. Itulah iman yang cetek, ada iman yang membuktikan bahwa iman yang tidak tahan dalam situasi yang sulit. Nah, contoh iman yang cetek ini sama seperti perumpamaan tentang seorang penabur dalam Matius pasal 13, seperti orang yang setiap hari mendengar firman Tuhan dan cepat masuk ke dalam hati, tapi saat ada kesusahan dan godaan dari dunia, dia cepat melupakan. Tidak tahan. Inilah iman yang cetek yang sangat membahayakan, bukan? Jadi sangat penting untuk kita mengetahui iman saya ini semakin dewasa atau masih cetek. Iman saya semakin bertambah atau semakin menurun. Gitu ya. Jadi kita harus sedikit diri kita mengetahui iman diri sendiri gitu. Iman saya ini cetek atau enggak gitu. Nah, contohnya nih, iman yang cetek nih, kalau ada masalah, saya langsung ngambek, tidak mau baca Alkitab lagi, atau malas berdoa, dan tidak mau ibadah lagi. Nah, ini ciri-ciri sederhana iman yang cetek. Hati-hati ya kalau udah memiliki ciri-ciri kayak ini. Nah, contoh tokoh Alkitab memiliki iman yang cetek ada Demas. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Demas ini adalah rekan sekerja Paulus dalam pelayanannya. Namun dia meninggalkan Paulus dan pelayanannya karena dunia ini. Dia lebih mencintai dunia ini dan kesenangan dunia ini daripada kebenaran yang sesungguhnya. Jadi iman yang cetek ada iman yang cepat tergoda oleh kesenangan dunia ini. Contohnya, saya punya jadwal pelayanan hari ini, tapi teman saya ajak saya keluar untuk makan. Nah, demi dapat makan gratis lagi kan dari teman saya meninggalkan pelayan saya. Saya tidak mau pelayan, tapi saya ikut teman saya buat keluar makan gratis. Nah, ini menunjukkan bahwa ciri-ciri ini bahwa iman saya ini cetek. Saya demi makan gratis saya meninggalkan pelayan saya. Nah, hati-hati kalau udah kayak gini. Iman yang cetek ini ada iman yang bisa dibilang tidak setia, tidak tahan dalam kesusahan, mudah putus asa, sangat cepat tergoda oleh kesenangan dunia. Iman seperti ini ada iman yang sangat berbahaya, iman yang tidak dewasa, tidak sehat. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam
iman kita, dalam kehidupan kita. Apakah dalam kehidupan saya ini, bahkan dalam kondisi COVID-19 ini, saya tahan nggak dalam keadaan seperti ini? Atau saya hanya ngeluh, kok COVID ini nggak selesai, kok ini nggak bisa diatasi, udah merasa putus asa, udah merasa bosan di rumah, saya pengen keluar kok disuruh di rumah aja, saya nggak kuat, saya merasa bosan. Nah, ini kita harus terus menyelidiki iman kita. Ketika kita udah merasa susah dalam situasi yang sulit, iman kita udah mulai menurun, udah merasa kecewa, udah merasa nggak sanggup lagi hadapi ini, kita malah meninggalkan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu iman kita kepada Tuhan. Udah mulai bosan berdoa, udah lupa waktu ibadah, hanya tidur-tiduran, lebahan. Jadi kayak waktu buat Tuhan seharusnya banyak dalam situasi ini, tetapi seakan-akan dalam situasi ini kita justru melupakan Tuhan, lupa beribadah, lupa saat teduh. Nah, kalau sekarang kalian yang sudah mendengarkan renungan pada malam ini, ayo sama-sama kita jangan malas lagi, jangan hanya lebahan. Kita harus terus kobarkan iman kita. Kalau udah mulai menurun, kita harus bangkitkan lagi, nyalakan api iman kita. Kita mulai saat teduh. Masih banyak waktu kok. Ada banyak waktu yang Tuhan kasih dalam sehari 24 jam. Apalagi dalam situasi ini, kita nggak boleh kemana-mana. Kita harus di rumah, jaga. Kita harus tetap berjaga-jaga, tekun berdoa, dan terus meneliti iman kita. Membaca Alkitab, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan rasa hormat. Seperti kita ibadah di rumah, kita juga sama seperti ibadah di rumah, ibadah di gereja itu sama. Jadi tidak ada bedanya. Tuhan sama-sama hadir dimanapun kita beribadah, mau online maupun offline. Ingat bahwa kita harus hormat kepada Tuhan ketika beribadah. Jadi ibadah itu bukan hanya nonton, tapi hati kita tertuju kepada Tuhan. Ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang penuh dengan rasa hormat kepada Allah. Jadi jangan hanya pakai baju biasa, pakai baju tidur misalnya, itu nggak boleh. Jadi kita harus tetap hormat kepada Tuhan, pakai baju yang rapi, tidak makan minum saat ibadah, tapi dengan rasa takut akan Tuhan ketika beribadah. Itu ibadah yang sesungguhnya. Jadi tunjukkan ketika iman kita mulai cetek, ayo kita sama-sama agar iman kita sama-sama dewasa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan sebagian firman Tuhan. Tuhan boleh memberkati setiap kami, bahwa dimanapun kami berada, dalam situasi apapun, ujian apapun yang kami hadapi, percobaan apapun gelombang hidup ini, inilah bahwa iman kami boleh terus dikuatkan, bahwa kami tidak lemah di dalam Tuhan. Jadi kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin menunjukkan bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kami. Dan dimanapun kami berada, Tuhan terus melindungi kami. Dalam situasi ini kami terus berjaga-jaga dan bertekun dalam doa. Bukan semakin membalas-malasan, tapi semakin rajin membaca Alkitab, berdoa kepada Engkau. Kami serahkan waktu kami dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.